Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahim bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nisa ayat 114 atau 114 oleh Nadia Sika. Baik, alhamdulillah saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini sebenarnya lagi in banget ini, di mana-mana orang lagi berlomba-lomba untuk sedekah. Benar. Bahkan ya memang jadi dilema, kadang-kadang ada yang sedekah difoto dikirim gitu. Cuman ya itulah intermezzonya. Nah, mungkin di dalam subtema kita hapuskan dosa dengan sedekah. Guru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ramadan, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk terus bersedekah di setiap keadaan. Kalau kita pikirin di keseharian lah ya, kalau lagi banyak uang, harta berlimpah, tabungan ada, deposit di mana-mana, karir lagi menanjak, sedekah tuh kayaknya gampang. Kenapa? Karena lagi ada. Itu pun kadang harus dipaksa. Lagi ada aja kudu dipaksa. Berarti ada sesuatu yang lebih berat dari sekedar bersedekah ketika ada. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Sedekah lagi kagak punya, itu yang justru pahalanya lebih gede. Sedekah dalam keadaan punya, hitung-hitungannya standar. Biasa lah ya, secara lagi punya. Tapi kalau lagi muflis, lagi bokek, tahu bokek Bang Ali ya? Tahu banget. Lagi nggak punya uang, ada fulus, mulus, nggak ada fulus, mampus. Lagi nggak punya uang, tetap mau sedekah, itu yang susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena bersedekah di keadaan tidak punya. Sedekah di keadaan punya itu biasa. Pemirsa, kalau saya tanya lebih pilih mana? Contoh, Neng Nada pilih yang biasa apa yang luar biasa? Yang luar biasa. Kalau Abang pilih yang mana Bang? Tuh, luar biasa. Semua orang pasti milih yang luar biasa. Kenapa dalam urusan sedekah kita tidak mau memilih yang luar biasa? Bersedekah di saat kita sedang tidak punya. Nah, apa manfaat sedekah? Manfaatnya banyak banget.
Cuman kita coba mau persempit, apa kaitan sedekah dengan menghapus dosa? Yang namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Salah dan lupa biasa. Cuman jangan kebiasaan dilupain dan dibikin dosa. Itu yang nggak boleh. Karena manusia tempatnya salah dan lupa, berarti manusia ini kan punya dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecenderungan berbuat baik dan berbuat buruk. Seperti yang pernah kita bahas Bang Ali. Nah, lalu bagaimana supaya kita lepas dari jeratan dosa yang selalu hadir dalam hidup kita? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap namanya anak Adam, laki kek, perempuan kek, pasti semua pernah bikin dosa. Semua. Saya, Bang Ali, Qori'ah kita sekalipun, abang semua di tim, campers kita, semua pasti pernah bikin dosa. Kalau nggak pernah bikin dosa atau tidak mau berbuat dosa, jangan jadi manusia. Karena takdirnya manusia itu pasti adalah selalu dekat dengan salah dan dosa. Tapi kata Allah, dan Allah berjanji, wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baiknya orang yang bersalah itu yang mau bertobat. Dan ternyata salah satu cara kita bertobat adalah mancingnya supaya Allah nurunin ampunan itu ya dengan sedekah. Bagaimana makna dari sedekah yang bisa menghilangkan dosa? Sedekah itu kan tergantung daripada niat ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Beberapa kasus milenial, konteks kekinian yang tadi Bang Ali sempat sampaikan, ada orang sedekah dipoto, update status di Instagram, di videoin. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezeki yang telah Engkau berikan. Sedekah nih, ada sedekah nihnya itu yang akhirnya orang, lo ngapain sih sedekah di update. Makanya gini, udahlah kalau perkara update semua tergantung pada niat masing-masing. Jangan sok-sok nilai niat orang lain. Benar. Yang namanya niat orang itu nggak akan pernah bisa terukur. Dalamnya lautan masih bisa diukur. Tapi niat dan hati seseorang nggak pernah ada yang bisa ngukur. Jadi kalau mau update tentang sedekah yang standar, yang biasa-biasa aja, nggak usah lebay juga. Iya betul. Uangnya pakai ditulis lagi di captionnya. Alhamdulillah sedekah karena Allah, subhanallah 7.500.000 nih. Itu kan ditulis di caption kan, udah gitu di tag lagi ke semua. Oh yang di tag siapa aja? Orang yang dia gedeg-gedeg. Si Anu di tag biar dia tahu no pada musuh gue nih, gue ahli sedekah. Mohon maaf, orang sedekah itu nggak pernah merasa ahli. Karena orang sedekah itu tujuannya hanya untuk mencari Allah. Terus bagaimana Ustadz? Udah sekarang kalau mau update tentang sedekah, nggak usah tulis di caption, fotonya boleh, nggak usah dengar apa kata orang. Orang kalau udah gedek sama kita, mohon maaf lahir batin, jangan kata kita benar-benar salah. Benernya aja kita tetap dicari kesalahannya. Benar. Jadi ya udahlah, sekarang kalau kata anak sekarang santuy aja. Kalau mau sedekah, mau diupdate boleh silakan. Di bawahnya ya Allah ampunilah dosa-dosaku dengan semua sedekah yang aku berikan. Cakep tuh. Itu. Bang Ali pernah begitu nggak? Iya pernah, cuma kadang-kadang kasihan guru. Ya istilahnya kita kan jadi dipandang orang baik gitu kan ya. Iya. Tapi orang yang kita videoin, yang kita filmin kan kasihan gitu. Benar. jadi bagaimana perasaan dia gitu, kita masukin ke dalam media sosial juga kan. Benar, apalagi kayak Bang Ali kan followersnya udah 80 juta apa ya? Ya Allah banyak amat. Lebay ya. Ya memang sih kadang ada dilema kayak gitu. Ya Allah yang disedekain kasihan mukanya kelihatan. Iya. Dilihat sama followers gitu kan. Makanya caranya gampang, izin dulu. Jangan main foto terus posting. Kenapa? Kita nggak pernah tahu apa dia ikhlas atau enggak. Iya. Hati-hati ketika postingan kita ada yang nggak redo dengan postingan kita, itu bisa jadi dosa jariah. Aduh ya Allah. Dosa zaman sekarang bukan hanya dosa lisan, tapi lebih banyak dosa tulisan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apakah sedekah bisa membuahkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Saya mau cerita sedikit dan sering saya sampaikan di mana-mana. Ada emak-emak lagi parkir di supermarket, kan biasa bayar berapa sih? 2.000 paling ya. Itu juga 2.000 berat banget gitu. Nah, tumben nih emak-emak, dia nggak tahu kenapa ngasih uang jebret, bukan 2.000 lagi dia kasih. 20.000. Berapa kali lipat berarti itu? 10. 10. Ini emak-emak biasanya berat loh. Harus bayar parkir 2.000, dia ngasih goceng, ada kembalian 3.000, ditungguin sejam tuh tukang parkir. Saking kepengen ngambil kembaliannya tuh emak-emak. Makanya ada istilah the power of emak-emak. 3.000 ditungguin sejam. Subhanallah, sampai budek tuh tukang parkir. Nah ini 20.000 dikasih jebret, dia ikhlas. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf. Orang itu paling gampang ngedoain kita kalau hatinya kita senengin. Bener gak? Bener. Bang Ali tiba-tiba saya kasih kue. Seneng gak Bang Ali? Allah berkah. Seneng. Ustaz. Kira-kira kalau Bang Ali saya kasih kue, Bang Ali ngedoain saya apa nyumpain saya? Ngedoain pasti. Ngedoain. Mana ada orang dikasih kue nyumpain. Emang lu dasar gak tahu diri kue tibang atu 2 bok ya lo kasih. Kan Ya gitu. Allah. Itu gak bersyukur namanya. Iya. Pasti dia doain. Artinya orang kalau hatinya kita senengin pasti dia ngedoain. Rumusnya adalah semakin banyak kita ngasih ke orang lain, semakin banyak ngebahagiain orang lain, akan semakin banyak juga kita didoain sama orang lain. Kenapa sedekah bisa menghapus dosa kita? Ini kuncinya. Karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa ternyata doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku maka aku akan ijabah. Tapi sekali lagi kita tidak pernah tahu dari mulut siapa ternyata doa diterima oleh Allah. Jangan-jangan doa yang diterima sama Allah bukan dari mulut seorang ustadz, bukan dari mulut seorang Bang Ali, bukan dari mulut seorang kiai. Punten, mohon maaf lahir batin. Bisa jadi doa yang diterima sama Allah dari mulut seorang tukang parkir tadi. Yang tahajudnya lebih rajin dari ustadz. Yang puasa sunnahnya lebih rutin dari kita semua. Ketika hatinya disenengin sama ibu-ibu tadi, biasa bayar 2.000 kasih 20, lebihan 18.000, hatinya senang, dia berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa Allah Karim. si ibu tadi. Dan kita nggak pernah tahu ternyata Allah langsung dengar. Bergetar itu arsy ketika tukang parkir berdoa, diampuni saat itu juga dosa-dosa si emak-emak yang ngelebihin 18.000 tadi. Jadi maksud saya, teruslah bersedekah. Kalau istilah kartu nama, kalau kita punya kartu nama Bang Ali, 1.000 lembar bagiin semua. Contoh grup band apa namanya? Hah? Ekspresia. Iya. Ekspresia, datang kemana-mana kasih nih kartu nama. 1.000 lembar dia punya, bagi terus, ketemu orang kasih siapa aja, orang bener orang gila kasihnya semua terus gitu. Kira-kira dari 1.000 kartu nama, masa iya atuh nggak ada yang manggil job, bener nggak? Bener. Tuh paham banget urusan job dia ya. Iya, marketing. Itulah sedekah, kasih kartu nama terus sebarin, masa iya 1-2 nggak ada yang ngundang acara nikahan. Begitulah sedekah, terus aja sedekah, subhanallah, masa iya? Dari 1.000 orang yang kita senengin hatinya, kita bahagiain hatinya, nggak ada satu orang hamba Allah yang benar-benar ikhlas doanya kepada Allah. Benar. Jadi banyakin sedekah, dan sedekah itu bukan urusan orang mampu. Abang kita kameramen mau sedekah, sedekah. Wah, nggak ada fulus Ustadz, tenaga bantuin. Ngapain kayak tetangga pindah-pindahan bantuin sedekah. Tenaga nggak ada Ustadz, cuman punya pikiran doang. Alhamdulillah kasih ide konsep. Nggak punya pikiran Ustadz. Wah gila berarti udah dia. Pak Ustadz saya pikiran nggak punya, tenaga nggak punya, bagaimana? Nggak usah nyusahin orang lain aja, itu udah sedekah. Sekali lagi, kalau belum bisa nyenengin orang, jangan nyusahin orang. Itulah sedekah yang paling simpel. Jadi perbanyaklah sedekah, mohon ampun sama Allah. Ya Allah ya Karim ya Mujibas Sa'ilin. Kita nggak pernah tahu sebagian harta kita ini ternyata bukan punya kita, tapi punya orang lain. Maka berikanlah kepada siapapun. Nggak usah pakai pandang bulu, nggak usah lihat-lihat. Sedekah, ikuti hati, ikuti perasaan. Ini orang perlu bismillah, bismillah, bismillah. Semakin ikhlas kita bersedekah, nggak ada niat apa-apa.
Allah semakin menyiapkan pahala yang begitu besar. Tapi semakin kita berharap dunia dari sedekah, maka yang kita dapat cuma dunia doang, nggak sampai ke akhirat. Gitu Bang Ali. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah ya, artinya memang yang namanya sedekah ini harus diniatin karena Allah. Jangan sampai ada di dalam hati sedikit aja tersisipi jadi ria atau apa ya guru ya. Betul. Sehingga akhirnya menghilangkan amal ibadah kita tentang sedekah ini. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Al-Ustadz Abdul Kafi dengan sedekah bukan sekedar harta. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.